Dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu malaikat, Pak. Yang menganggap dewa Tuhan itu kesalahan penafsiran, kesalahan pemahaman. Tuhan di dalam kosmologi Sunda bukan Tuhan. Alam itu ada 3, Pak. Buana Pancatengah, alam dunia. Kemudian Buana Dewa Niskala, alam kedewaan, alam kegaiban tempat para dewa. Dan yang ketiga, puncaknya alam Jati Niskala, alam asal. Disitulah Tuhan di Jati Niskala. Alam Dewa Niskala ini ternyata di langit ketiga. Itu alam ruhani, Pak, alam malakut. Siapa di sana di alam malakut? Para malaikat. Berarti maksud dewa itu adalah malaikat. Hanya beda istilah saja. Hanya beda istilah. Kalau saya dikatakan Anda mendewakan guru saya, benar, saya mendewakan guru saya. Kenapa? Ahli zikir itu kan dengan para malaikat bahkan lebih agung. Betul. Bagaimana Said Abdul Qadir merebut ruh dari malak Azrail? Beliau bukan malaikat, tapi mampu merebut. Ahli zikir. Bagaimana Sayyidina Umar memarahi malaikat Munkar wa Nakir? Dimarahi Munkar wa Nakir sama Sayyidina Umar. Ente nanya ke saya man robuka saha pangeran aing gitu kata Sayyidina Umar. Ya dengekeun ti sapra kaula syahadat teu pernah jauh ti Rasul. Aya nu ngahina ka Rasul, pedang aing kaluar pangheulana. Ngan dicare ku Rasul. Rasul perang, aing perang. Rasul hijrah, aing hijrah. Rasul wafat digentos ku khalifah Abu Bakar, urang terdepan. Abu Bakar wafat, urang diangkat dipercaya ku kaum muslimin. Saya melaksanakan tugas dengan baik. Gajina kan diuwihkeun Sayyidina Umar. Sesudah apa yang saya lakukan, ente masih nanya saha pangeran aing jeung saha nabi aing. Ka mana wae atuh rimane hayeuna selama ieu beureung kitu maksudna. Tidak bisa apa-apa, Pak, malaikat. Malaikat kan disetting untuk taat ya. Kalau tidak ada jawaban yang sesuai, pukul. Ini bingung. Jawaban tidak sesuai, mau mukul, malah getaran kewibawaan dari sana lebih tinggi. Akhirnya beliau bilang yang terakhir. Nih, malaikat, ana Umar bin Khattab. Lihat wajah kalian berdua begitu menyeramkan, aku takut. Maksud anak Umar bin Khattab teh, karena orang sudah pada tahu sahabat Nabi paling keras adalah beliau gitu. Paling berani. Meureun lamun bahasa takabur mah aing wae anu pang wanina di umat Nabi geus sieun ningali ente duaan. Maka aku tak bagaimana orang-orang mukmin yang lainnya. Maka tolong ambil perjanjian dari sekarang. Jika kalian mendatangi kaum mukminin umat Nabi yang beriman dan bertakwa, tolong ganti itu penampilan. Jangan wajah itu dan jangan penampilan seperti itu. Diperintah sama Sayyidina Umar, Pak. Jawaban malaikat sam'an wa ta'atan ala amrik. Mangga Gusti, nggih. Ngajawab teh kitu, Pak. Malaikat. Itu kan ditanya Sayyidina Umar oleh Nabi, apa aku mangke lamun ditanya ku malaikat? Gitu, Pak. Munkar wa Nakir. Saur Sayyidina Umar, apakah besok saya seperti ini, wahai Rasul? Artinya berpikir seperti sekarang? Oh iya, sama. Besok kita berpikir seperti ini. Enggak ada bedanya. Maka ketika meninggal, Sayyidina Ali ingat terhadap diskusi itu. Orang-orang pada pulang dari kuburannya, Sayyidina Ali yurokobu, mengintai. Nagog yang udah nonton. Aku mah ya Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Sayyidina Ali kan yang menyaksikannya. Setelah menyaksikan sambil tersenyum, beliau bilang Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali Betawi mah, gila Umar bin Khattab. Sampai wafatnya pun dia masih memberikan manfaat kepada manusia. Di abad 12 Masehi, Syekh Abdul Qadir menyatakan hal serupa. Munkar wa Nakir telah berjanji kepadaku tidak akan mengagetkan dan menakut-nakuti murid kaulah. Ini menjadi logis, Pak. Itu di situ ada hadis. Ya. Maka kalau harus diambil garisnya, Syekh Abdul Qadir itu melanjutkan apa yang disampaikan oleh
Sayyidina Ali tentang cerita Sayyidina Umar. Enggak ada yang aneh, Pak. Tapi teu kaharti, da teu butuh kaharti, eta mah iman. Teu butuh kaharti, harus diimankan gitu. Tapi kalau sudah iman dan ingin berpikir itu pasti dapat dimengerti. Karena seluruh yang diturunkan oleh Allah tidak ada yang tidak bisa dimengerti. Pasti mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka itu nampaknya akal kita yang belum sampai. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang zikir, ahli zikir diagungkan oleh Allah, maka enggak salah. Karena posisinya kita mengagungkan beliau-beliau semua bukan mengganti sebagai Tuhan. Ya, tapi justru melaksanakan pujian Allah. Allah saja memuji, kenapa kita enggak boleh gitu. Dan agungnya para guru dengan agungnya Allah tidak sama. Tidak sama. Itu hanya sebuah ekspresi bahasa dan yang sesuai dengan budaya saja. Kita mengatakan agung tidak akbar. Tidak, tapi azam paling ada juga. Akbar tetap hanya milik Allah. Ini yang perlu dijelaskan juga dan memang perlu diakui. Kalau mendewakan gak usah ditolak, Pak. Saya nggak mendewakan, gak usah ditolak, Pak. Ya, saya mendewakan gitu aja lah. Itu. Mendewakan bukan mentuhankan gitu. Mendewakan itu menganggap sejajar dengan malaikat. Kalau itu mah banyak fakta-fakta sejarah gitu. Selanjutnya beliau mengedepankan ayat-ayat zikir. Yang pertama zikir jahar, zikir ini semuanya zikir hobi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asli wa takum minal ghafilin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ini artinya ingin menyampaikan bahwa betapa banyak dalil-dalil zikir di dalam Al-Qur'an. Kalau harus dibandingkan dengan sholat, jauh, Pak. Jauh. Ayat sholat sedikit, ayat zikir lebih banyak. Kalau sholat menjadi wajib, maka zikir lebih dari wajib, lebih dari sholat wajibnya. Kenapa? Pertama, penelitian ayat-ayat zikir lebih banyak, perintah zikir lebih banyak daripada perintah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat pun tujuannya adalah supaya kolbu zikir. Karena sholat yang tidak zikir masuknya kepada sahun. Sahun, yang sahun sholatnya fawailul lil musallin, neraka yang bagiannya. Maka zikir lebih wajib daripada sholat. Bukannya zikir itu wajib kepada yang takin? Ada juga yang bertanya seperti itu. Kamu sudah takin? Saya mah gak mau takin. Kenapa? Kan bahaya itu, udah di beat. Ya, udah di beat, udah takin, gak mengamalkan, durhaka saya. Jadi lebih baik ditakin. Kalau begitu, saya bertanya, orang yang tidak Islam, tidak bersyahadat, pertama, yang ini bersyahadat tapi tidak sholat, mana yang masuk neraka? Ini tidak Islam, tidak bersyahadat kan? Tidak bersyahadat, agamanya non Muslim. Yang ini Muslim tapi tidak sholat, mana yang lebih berat, Pak? Muslim tidak sholat atau ini yang non muslim? Ya non muslim, Pak. Khalidina fiha kan? Kekal di neraka. Kalau muslim, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah meskipun masuk neraka pada akhirnya akan diangkat. Apa nih maksudnya muslim gair muslim dengan talqin? Orang ditalqin ataupun tidak, ayat tentang zikir wajib kepada semua orang muslim, bukan wajib kepada yang sudah ditalqin. Kalau ayatnya wajib kepada yang ditalqin baru deh. Tapi ini ayat berlaku umum, Pak. Ayat di Al-Quran kepada semua kaum muslimin. Maka kalau begitu justru lebih berat. Kenapa? Dia tidak zikir, ya dia tidak ditalqin. Dua kewajiban yang tidak dilaksanakan. Kalau sudah ditalqin, gugur satu kewajiban karena sudah dilaksanakan. Maka yang muncul dosanya hanya satu, tidak zikir.
Kalau tidak ditalkin, tidak zikir, 2 dosanya. Loh, apa ditalkin itu wajib? Ya wajib. Kenapa? Mengingatkan perkara yang sudah lupa, Pak. Mengingatkan perkara yang sudah lupa. Mana yang lupa? Janji kita kepada Allah. Dulu di alam arwah kan. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Bala, syahidna. Turun ke dunia lupa terhadap itu. Dan kasih sayang Allah mengutuslah Rasul dan para pewaris-pewarisnya untuk mengingatkan yang lupa itu. Itu yang pertama. Yang kedua dalil jelas hadis Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan kepada orang la ilaha illallah. Mayoritas memaknai mautakum itu artinya begini, talkinkan kepada orang yang meninggal la ilaha illallah. Ini enggak logis, Pak, hadis. Orang yang meninggal harus ditalkin la ilaha illallah. Mayit untuk apa ditalkin? Jenazah gitu. Ternyata mautakum ini masdar bimana fi'il, Pak. Artinya kata kerja tapi memiliki makna, Pak, fi'il mudhari. Maka artinya menjadi talkinkan kepada orang yang akan meninggal kalimah la ilaha illallah. Pak Ajak mau meninggal gak? Oh, pasti meninggal kan? Nah, talkinkan kepada orang yang akan meninggal la ilaha illallah. Tetapi tidak salah mentalkinkan yang sudah meninggal juga. Tapi bukan yang meninggalnya yang ditalkin. Lalu siapa? Ruh. Untuk apa sih mentalkin jenazah, Pak? Ya, nggak akan mendengar kok. Makanya ketika kita mentalkin di atas kuburan, ada yang protes dari saudara kita Sawah Salafi Wahabi. Apaan sih itu ngomong dengan orang yang meninggal? Siapa bilang saya ngomong dengan orang yang meninggal? Lah itu katanya Mai. Ente hidup dengan apa? Dengan ruh. Meninggal? Ruh berpisah dari jasad. Saya ngomong itu kepada yang mendengarnya, ruhnya. Karena ruhnya masih ada di situ. Kata Nabi sendiri, Kak, ruhnya ada di situ. Saya ngomong itu dengan ruhnya. Kenapa? Menganggap saya berbicara dengan jasad, kecuali Anda tidak memiliki pengetahuan tentang keimanan Anda sendiri. Bukankah Rasul sudah menyampaikan bahwa ketika dikubur, ruh itu ada di situ, dan kemudian setelah 7 langkah melewat, malaikat munkar wa nakir datang. Ini harus menjadi sebuah keyakinan, sebuah akidah, bahwa yang kita ajak bicara itu bukan jasad. Jasad maka bisa bicara, tapi justru ruh. Nah, itu yang disebut dengan talqin, dan menjadilah itu talqin sunnah. Talqin di atas kuburan. Talqin sunnah yang kedua, talqin ketika mau meninggal. Ketika ruh yugoh giru, ruh sudah lok bangkong, sakarat. Nah, yang talqin wajib itu adalah talqin ketika masih hidup sehat jismani. Di sini talqin yang wajib. Kenapa itu wajib? Karena tidak ada satupun orang yang dijamin hatinya, ruhnya bersih dari kotoran. Dimanapun juga kalau ada yang kotor pasti harus dibersihkan supaya bersih. Apakah akannya menjadi suci? Pasti. Loh, bukannya nggak ada orang suci? Emang nggak ada. Yang ada itu bukan orang suci, tapi orang yang senantiasa bersuci. Orang yang rajin bersuci, kotor. Sucikan, kotor, sucikan. Masjid kotor, sapu, kotor, sapu, kotor, sapu. Jadi bersih terus. Begitu. Nah, demikianlah penjelasan beliau yang dimaksud disampaikan ayat-ayat zikir di sini untuk menyampaikan betapa zikir itu wajib. Kalau sholat wajibnya hanya 5 kali, zikir itu setiap saat. Yang jelas di surat ini apa? Al-A'raf 205, wazkur rabbaka. Ini kata perintah. Sudah jelas, al-aslu fil amri wujubun. Asas atau pokok dasar dari sebuah perintah dalam Al-Quran melahirkan hukum wajib sampai ada korenah yang menunjukkan sunnah. Ini tidak ada.
Kemudian ayat yang lainnya tidak disebutkan zikir jahar atau khafi, tapi jelas uzkurullaha zikron katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya.